Selamat melayani. Terima kasih, Mas. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, baik yang mengikuti dari YouTube maupun yang ada di Zoom pada malam hari ini. Jadi malam ini kita ketemu lagi di acara Sehat Bersama Teman Tetap Beriman dari GKI Kedoya. Dan hari ini kita punya tamu yang spesial banget nih, seru banget pasti temanya hari ini. Dan kenapa sih kalau dilihat dari posternya kok temanya nih kayak berat banget ya, kenapa tiba-tiba kita kok ngomonginnya tentang negara? Nah, itu karena di bulan Juni, kalau Bapak Ibu semuanya ingat, ada apa yang kita rayakan? Hari Pancasila kan? Nah, maka dari itu, selama bulan Juni, tema-tema dari Sehat Bersama Teman ini akan membahas seputar negara dan seluk-beluknya lah pokoknya. Jadi, dimulai dengan hari ini, kita hari ini akan banyak membahas soal pertarungan ideologi nih yang berputar sekitar Piagam Jakarta. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami bisa sama-sama dipertemukan lagi melalui kanal YouTube dan Zoom ini ya Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini kepada setiap kami, dan kami masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama sharing dan mendengar sesi malam hari ini ya Bapak. Tuhan biar Engkau saja yang mau pimpin sharing ini dari awal hingga akhirnya, sehingga setelah acara ini kami bisa mendapat banyak pengetahuan baru dan bisa membawa banyak perubahan yang baik dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Nah, hari ini tadi kan udah dibilang nih ada pembicara yang seru banget. Nah, siapa sih pembicaranya? Jadi pembicara pada malam hari ini adalah Muhammad Ansori, atau yang biasa disebut dipanggil enaknya Gus Aan. Nah, Gus Aan ini asalnya dari Jombang. Jadi Gus Aan ini latar belakang pendidikannya adalah D3 Informatika, lalu S1-nya ada Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulum, dan S2-nya juga Hukum Keluarga Islam di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Nah, selama ini tuh Gus Aan itu sangat aktif juga di pergerakan mahasiswa juga dari sejak beliau berkuliah, dan juga berkegiatan di banyak lembaga swadaya untuk isu HAM, agama, dan kelompok minoritas agama, dan juga gender seksualitas. Nah, saat ini Gus Aan itu mengajar sebagai tenaga pengajar religion di Universitas Ciputra Surabaya, dan juga sering ngisi kelas katekisasi dan pendalaman teologi di kalangan Katolik dan Kristen juga. Gus Aan ini juga nggak cuma di situ aja, tapi juga menulis di Jakarta Post, GeoTimes, dan banyak lagi. Pokoknya super multi-talented lah ini Gus Aan ceritanya. Dan juga Gus Aan ini juga sudah menulis beberapa buku, salah satunya tuh Siapakah Sesamaku, dan juga Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan, lalu ada juga Tafsir Progresif Islam dan Kristen, Keragaman Gender dan Seksualitas. Nah, jadi nanti kalau mau tahu lebih lanjut, bisa juga nanti dicek Twitternya Gus Aan, ini namanya Aan Ansori, atau bisa juga cek di Instagram. Nah, ini namanya keren banget, Ganteng Pol Noto. Wah, kalau gitu yang dari tadi udah kita sebutkan, kita panggil saja ya. Halo Gus Aan. Halo Kesti, aku jadi ketawa ketiwing lihat kamu. Inilah Bapak Ibu yang ganteng Pol Noto. Nah, selamat malam Gus Aan. Halo, selamat malam. Nah, gini nih Gus, hari ini kita akan ngebahas banyak soal pertarungan ideologi di seputar Piagam Jakarta. Aku tuh dari sebelumnya waktu baca ini kayak, waduh, Piagam Jakarta udah belajar sih waktu dulu di sekolah ya, tapi agak lupa-lupa gitu, jadi mesti baca ulang. Nah, hari pertarungannya ini memang di situ memang. Jadi kalau ingin melihat kenapa Indonesia bisa seperti ini, ya kenapa Indonesia bisa seperti ini, itu semuanya pertarungan ideologinya ada di 62 orang di situ di BPUPKI itu. Wah, keras banget. Pokoknya menarik. Ini aku sih kalau misalkan usul ke Pak Jokowi nih, Kesti, aku bilang harusnya ini dibuat film. Difilmkan ya. Seru banget sih soalnya kayaknya dan ya. Seru sekali. Aku itu kalau melihat membaca minutasinya itu sampai ini ya, sampai menahan nafas gini. Oh, gini ya orang-orang kalau rapat. Persis rapatnya orang-orang GKI lah. Berdebat dan
Bagus. Memang itulah betul. Orang GKI kalau rapat bisa berjam-jam dan seru banget memang. Oke, kalau gitu tanpa banyak kita bercanda lagi, lebih baik sekarang silakan untuk Gusaan bercerita nih yang seru-serunya tadi dibilang. Iya, thank you. Terima kasih, Kesti. Aku ingin aku memberikan judul ini tidak berat-berat banget ya. Judulnya adalah kisah bangsa yang terus dihantui kejaran debt collector. Jadi tahu sendirilah kalau kamu punya hutang, itu kan para debt collector itu yang merasa menghutangi kamu itu pasti akan nagih terus gitu. Nah, itu yang aku kira menjadi ruh besar bahwa kelompok pengusung Islamisme, kelompok-kelompok Islam, jadi Islam dan kelompok Islam itu adalah dua istilah yang sangat berbeda seperti itu. Islam adalah hal yang lain, kelompok Islam itu adalah hal yang lain seperti itu. Aku ingin mengatakan bahwa aku berharap selama presentasiku aku akan sangat cepat saja. Kira-kira aku akan menjawab dua pertanyaan. Satu pertanyaan bonus, aku bilang begitu. Yang pertama adalah bagaimana perdebatan kelompok nasionalis dan nasionalis sekuler versus pengusung Islamisme terkait dasar negara ini, khususnya berkaitan dengan Piagam Jakarta. Perdebatannya kayak apa tuh, seperti itu. Lalu bagaimana kemudian komprominya seperti apa? Akan ada luka di situ, akan meskipun oke, ini kita baik-baik saja ya, tetapi sebenarnya ada yang masih ganjel seperti itu. Dan yang kedua adalah karena ganjel, ada yang tidak terima meskipun gentleman agreement dan lain sebagainya. Maka yang masih merasa ganjel ini namanya debt collector, itu terus kemudian nagih, kapan nih gue bisa ini dibayar apa hutangnya dan lain sebagainya, karena dia merasa bahwa ada hutang yang ditanamkan ketika itu. Nah, yang ketiga, bagaimana kemudian per hari ini polarisasi kelompok Islam kontemporer terkait Piagam Jakarta, termasuk aku ingin membaca hari ini. Tapi sebelum aku masuk ke soal perdebatan di rapat nanti itu, aku ingin kira-kira memberikan konteks, Kesti. Begini, jadi dulu itu para pedagang Islam itu datang duluan ke Indonesia. Ya pokoknya bisnis lah, nyari nyari merica, pala dan lain sebagainya, sama ya seperti teman-teman Tionghoa itu yang ke wilayah mana kemudian ujungnya berdagang. Dan mereka menguasai, kelompok-kelompok Islam menguasai, di samping mereka dagang, ya, nyari cuan, mereka juga ya karena ada keinginan untuk berdakwah, mereka pelan-pelan juga melakukan apa yang disebut dengan proses Islamisasi. Karena dia pemain utamanya, maka ketika Eropa itu muncul, Portugis dan Belanda, dua negara di Eropa itu ngomong, ketimbang aku beli dari teman-teman pedagang-pedagang Gujarat dan pedagang-pedagang Arab, mendingan gue datang sendiri deh ke Nusantara. Gitu. Dia kulaan sendiri ke Nusantara. Kamu bisa bayangkan yang awalnya ada satu toko, satu CV, kemudian ada dua CV penambahan. Seperti itu. Nah, awalnya sebenarnya Belanda dan juga Portugis itu murni bisnis. Murni bisnis, nggak ada urusannya dengan agama. Urusan gue bisnis lah. Agama dan politik itu tidak bagus jika dicampur. Seperti itu. Sama dengan beberapa teman yang ngomong kita bisnis ya, saudara ya saudara, seperti itu. Nah, ketika mereka mikir, mereka ngomong soal bisnis saja, mereka lakukan itu selama beberapa tahun sampai kemudian Belanda mulai bisa menggeser dominasi para pedagang-pedagang Arab dan India. Lalu pada satu titik Belanda yang banyak protestannya ini lalu punya tersentak dengan dua perang, yakni perang Diponegoro dan perang Padri. Dalam kacamata Belanda yang kepingin menguasai Indonesia, Belanda mikir kayak gini, Kesti. Gila nih, ternyata agama kalau dimobilisasi, itu ternyata bisa sangat ampuh untuk melawan dunia bisnis. Belanda mikir, ini kalau aku nggak ikut-ikutan main di soal agama, bisa remuk aku ini. Akhirnya apa? Di paruh kedua abad 19, Belanda yang awalnya tidak mau ikut-ikutan main di wilayah agama, menjadi main. Supaya apa? Supaya
peristiwa di Ponegoro dan Padri itu tidak lagi terjadi. This is bad for business. Kalau orang-orang seperti di Ponegoro dan Padri ini terus dipelihara dan itu menggunakan sentimen Islam, wah bisa kacau ini, aku nggak bisa cuan banyak ini. Akhirnya yang Belanda lakukan apa? Yang Belanda lakukan itu adalah di wilayah-wilayah di mana Islam itu kuat, maka ia kemudian memperkuat area-area di mana Kristen itu dikuatkan. Supaya apa? Supaya tidak merantau. Kan seperti ini, di mana ada Alfamart, di situ pasti ada Indomaret. Kayak gitu. Jadi langsung modelnya man to man marking seperti itu. Nah, misalkan di wilayah untuk mengintersep laju Aceh misalkan, maka Belanda kemudian merawat kekristenan di wilayah Batak untuk menghadang laju orang-orang Bugis yang Islam, kemudian orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, kemudian mengoptimalisasi kekristenan di wilayah Dayak, dan lain sebagainya. Jadi di mana tumbuh keislaman, kemudian Belanda kemudian merawat kekristenan itu. Dan ini menarik karena misalkan kekatolikan itu sendiri selama periode 1903 sampai 1942 itu mereka mereka panen pengikut ya. Yang awalnya kira-kira cuma 27.000 pengikutnya membengkak menjadi lebih dari 500.000. Nah, yang menarik adalah bahwa identitas keislaman orang-orang Jawa dan Indonesia itu kemudian menguat pada waktu itu seiring dengan banyaknya orang-orang Islam itu yang naik haji. Jadi ketika banyak orang Islam pada abad 18 akhir itu naik haji, ketika mereka pulang dari Mekah, mereka itu ada semangat baru. Semangat untuk mengatakan bahwa Indonesia ini adalah miliknya Islam karena realitinya hampir 80-90% orang Indonesia adalah orang Islam dan kami adalah duluan di situ. Nah, kamu bisa bayangkan misalkan pada pertengahan abad 19 Islam yang mikirnya ini adalah miliknya Islam Indonesia, Islam yang ekumenis, Islam yang konsep ummah gitu kan, mengatakan bahwa seluruh Islam seluruh dunia ini bersatu, yang dirinya merasa terzolimi dengan kehadiran Belanda yang penjajah. Pada titik itu berhadapan vis-a-vis dengan kekristenan Indonesia yang tumbuh disemai oleh Belanda itu sendiri. Jadi bayangkan kami yang Indonesia Islam itu berhadapan dengan kamu Kesti, sama-sama orang Indonesia, tetapi dari tim yang lain. Jadi kami melihat bahwa kamu adalah representasi dari Belanda itu sendiri. Yang tidak banyak dimengerti oleh banyak orang Kristen itu begini, Kesti. Pada awal abad 20-an, tahun 1900-an, Belanda itu menganak emaskan kekristenan Protestan dan kekatolikan dengan sangat luar biasa. Jadi misalkan aku punya anak kamu, namanya Kesti dan namanya adalah Iwan, aku itu menganak emaskan kamu. Aku sekolahin tinggi, tapi Iwan karena mungkin dia tidak cukup sipit misalkan, aku anggap dia bukan anakku. Maka yang aku anak emaskan itu adalah Kesti. Iwan itu tahu dan sadar betul betapa kakaknya yang bernama Kesti itu selalu diberikan kelimpahan dan privilege terhadap ayahnya. Kalau tidak percaya, kamu bisa baca tulisannya Natsir, ini gurunya Yusril Iza Mahendra, Islam dan Kristen di Indonesia. Betapa jomplangnya Belanda itu mengalokasikan dana publik waktu itu untuk Katolik Protestan dan keislaman itu sendiri. Itu yang membuat Iwan itu merasa nggak suka dengan Kesti. Karena itu. Dan itu bertahun-tahun Kesti. Nah selain tidak suka, selain orang Islam itu nggak suka dengan Belanda karena kekristenan dan penjajah, dan juga karena mereka dianggap melakukan KDRT terhadap orang Islam. Bayangkan orang Islam itu mengatakan ini wilayahku, negaraku, kami mayoritas, tiba-tiba kamu menganaktirikan aku.
Itu kan kurang ajar. Nah, di samping itu, di samping nggak suka dengan Belanda, kelompok Islam juga nggak suka dengan komunis. Kenapa aku sebut ini? Karena itu nanti akan bersatu padu dengan kelompok nasionalis ketika pasca Piagam Jakarta. Alasan nggak suka dengan komunis orang Islam itu simpel saja. Komunisme itu menurutku, kenapa kok orang Islam kebanyakan nggak suka? Itu karena komunisme mengajarkan kritisisme yang dianggap sangat mengganggu unsur feodalisme, yang juga merupakan basis kekuatan kelompok Islam. Jadi kalau aku itu kepingin menjajah kamu, Kesti, maka yang harus aku lakukan adalah membuatmu goblok, membuatmu bodoh, supaya nggak sering bertanya. Gitu. Semakin kamu pinter, semakin banyak tanya, akan semakin mengganggu eksistensiku sebagai orang yang ingin mengkooptasi kamu. Nah, komunisme itu nggak disukai Islam karena komunisme mengajarkan kritisisme. Bukan karena macam-macam. Jadi teman-teman yang concern di soal kiri Islam, ya Anda harus tahu itu. Nah, yang menarik, ketika Belanda kalah dan Jepang datang, komunisme ini bersih semuanya. Itu nanti kenapa di BPUPKI, Kesti, tidak ada satupun wakil komunis. Kemarin aku bertanya-tanya, ini komunis itu kan orangnya pinter-pinter. Tapi kenapa kok nggak ada di BPUPKI? Ternyata apa? Ternyata ketika Jepang datang, seluruh kekuatan komunisme itu yang memberontak pada tahun 1926 dan 27 ke Belanda, itu dibersihkan semuanya oleh Belanda dan dibuang ke Digul. Ribuan orang. Sehingga Indonesia itu absen dari komunis karena semuanya ditaruh ke Digul sebelum akhirnya diterbangkan Belanda ke Australia supaya tidak dipakai Jepang untuk melawan Belanda. Jadi sebenarnya ada satu komponen yang hilang nanti di BPUPKI, yakni komunisme. Jadi akhirnya di sana nanti nasionalisme versus Islam itu sendiri. Dan yang menarik ini, Kesti, aku baru tahu. Ketika Belanda itu menguyo-nguyo orang Islam, tapi Jepang tidak. Jepang itu nggak tahu ya, Jepang ini pinter banget kayaknya. Bisa memainkan perasaan orang yang merasa terzalimi. Jadi ketika dia datang, maka ia menganak emaskan orang Islam yang awalnya nggak ngerti politik, dididik politik, yang awalnya nggak boleh bikin maulid Nabi. Maka pada tahun 1941-an, itu Jepang itu memperbolehkan di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu ya di Jakarta itulah, di dekat Menteng, kalau kita nggak tahu ya, di daerah-daerah Kemenak, Kementerian Agama itu kan ada lapangan gitu kan, lapangan banteng atau apa. Itu untuk pertama kalinya orang Islam itu diperbolehkan untuk bikin tablik akbar itu. Bayangkan ya, Kesti. Kalau aku orang yang terzalimi, tiba-tiba ada orang tiba-tiba diberikan ruang, itu kan sangat berterima kasih kepada Jepang itu. Ya. Kami juga pokoknya apa yang Jepang berubah menjadi orang tua yang sangat oke. Itu juga kemudian membuat konfidensi kami sebagai orang Jawa, orang Islam Jawa, itu kemudian kami akhirnya the Savior is coming herself, himself. Akhirnya saudara tua kami datang yang membebaskan kami dari kungkungan orang kafir dan juga orang Belanda. Dan apa? Saking Jepang itu pengen mengambil hati orang-orang Islam, itu Jepang itu membuat kantor-kantor urusan agama Islam. Kalau ada pertanyaan kenapa kok Jepang seperti itu, ya Jepang sebenarnya sangat pragmatis ya, pengen cuan saja sebenarnya. Karena orang Islam itu kan hampir 80%. Dan Jepang itu kan kepingin memperkuat pengokohannya di Asia Pasifik. Dan ia pengen mempertahankan kukunya di kukunya di Indonesia dengan bantuan orang-orang Islam. Sebenarnya itu saja. Jepang sendiri ketika mengatakan suatu saat kamu orang Indonesia akan aku merdekakan, orang Islam itu sudah GR duluan. Asik. Karena kami yang banyak, maka ketika Jepang memberikan kemerdekaan pada kami, kamilah akan mengatur dengan cara-cara Islam. Buktinya apa? Aku disekolahin, aku diberikan ruang. Wajar dong GR. Seperti itu.
Tapi sebenarnya kalau kita mengini apa yang disampaikan oleh Mayor Jenderal Nishimura Otoshi, Jepang nggak gitu. Jepang itu juga nggak nyaman kalau kemerdekaan nanti itu akan sepenuhnya dimonopoli oleh orang Islam. Itu juga nggak nyaman. Tapi kan dia nggak bisa ngomong, dia juga punya kepentingan. Jadi semacam orang seperti orang Gemini kan nggak jelas ini mau ditinggal ini nanti dia kasihan, kalau kemudian mau di ghosting itu nggak enak, padahal ini aku juga butuh. Jadi situasinya kayak gitu. Tapi sebenarnya Jepang itu nggak niat mengawini. Cuman ngencani saja, niat melakukan pacaran saja. Padahal yang dipacari ini sudah GR. Gue nih pasti akan jadi pasangannya dia. Karena apa? Karena dia care pada aku. Padahal sebenarnya ghosting saja. Nah, ini menurutku menarik ini. Jadi bayangkan, kamu misalkan kamu yang kita udah pacaran ya 7 tahun, kamu merasa Aanlah menjadi juru selamatku. Seperti itu, tapi sebenarnya aku sebenarnya enggak gitu kan. Di ghosting itu kan sangat sakit ya. Meskipun aku nggak pernah di ghosting ya. Ghosting juga nggak pernah. Nah akhirnya yang menarik apa? Akhirnya Jepang kemudian pada tanggal 29 April 1145, kemudian untuk merealisasikan janjinya bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan, akhirnya mereka membentuk Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan, BPUPK nama aslinya, bukan BPUPKI. Nama aslinya BPUPK. Ia dibentuk, kemudian anggotanya 62 orang. Diklaim sih kemudian yang milih itu adalah Nagano Yuichiro, tetapi Soekarno mengklaim bahwa sebenarnya menurut Soekarno ya, sebenarnya akulah yang memilih, Soekarno yang memilih, kemudian Jepang yang meng-ACC. Seperti itu. Ya, kebanyakan orang Jawa, ada juga orang-orang Freemason. Orang-orang Freemason itu banyak di Budi Utomo dan kemudian diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. Tugas Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan ini konkret bagaimana mereka proses mempersiapkan supaya jemaat ini menjadi dewasa. Yang awalnya bakal calon jemaat kalau dalam tradisi GKI, pos jemaat, bagaimana ia menjadi lebih besar, menjadi jemaat. Nah, bikinlah BPUPKI ini. Nah, setahun kemudian, satu bulan setelah dibentuk, mereka rapat. 28 Mei sampai 1 Juni ini rapat pertama kali. Aku menyebutnya sebagai pertandingan. Ini pertandingan pertama di BPUPKI. Disinilah kemudian orang Islam yang merasa bahwa ini adalah miliknya benar-benar mulai menunjukkan motivasinya. Jadi yang sangat terasa dalam persidangan di situ adalah, kalau aku mengutip tulisannya Elson, kamu nanti bisa baca, itu adalah banyak orang Islam kemudian itu juga mengelaborasi di dalam persidangan itu perasaan religiusitas, perasaan berketuhanan. Ya seperti gerejamu lah. Ketika bulan-bulan kudus itu kan selalu ini adalah berkat dari Yesus dan lain sebagainya. Jadi perasaan religiusitas dan berketuhanan itu yang selalu dinarasikan dalam perspektif Islam. Intinya apa? Religiusitas dan berketuhanan itu adalah pondasi dalam bernegara, tetapi dalam perspektif Islam. Ya. Khususnya ya menjadikan Islam itu sebagai pondasi. Nah, pertanyaan mendasar yang kira-kira kalau mau di screenshot di dalam forum itu adalah kira-kira seperti ini. Di peserta sidang itu gimana ya? Wong udah ngotot kayak gini. Ini bayangkan saja ya, Kesti, ada satu orang yang sudah sangat ngotot ingin jadi anggota majelis jemaat dan dia sudah ngomong kayak gitu, dan calon anggota jemaat yang lain kemudian gak enak mau mengkat karena dia mengkontribusi banyak di gereja. Akhirnya para peserta itu bingung gimana ya memposisikan orang ini di dalam arsitektur calon majelis jemaat. Bagaimana memposisikan Islam dalam arsitektur calon bayi dalam bentuk Indonesia ini. Semua menjadi serba salah. Ya, yang kelompok Islam juga
merasa ini adalah miliknya, banyak anggota yang lain mengatakan ya nggak gitu-gitu amat lah, semua juga berkontribusi. Misalnya yang aku kutip dari Ki Hadikusumo. Ki Hadikusumo ini waktu itu adalah ketua umum Muhammadiyah. Iya. Dia seperti yang aku kutip, aku kutip saja dari Elson gitu kan, bahwa membangun negara ini bisa dibangun dengan sepenuhnya berbasis pada pengajaran-pengajaran Islam dan juga negara Islam. Dan Islam itu dianggap sebagai instrumen yang mencukupi untuk hidup bersama. Artinya apa? Islamlah yang paling benar. Tapi dua orang Islam namanya Hatta, ini terdidik kelompok nasionalis, Hatta dan Supomo, Profesor Supomo mengatakan, enggak gitulah. Aku nggak suka kalau seperti itu. Seperti itu. Nah, klimaksnya misalkan pada tanggal 1 Juni, Soekarno, kita tahu dia nasionalis, tapi kita tahu dia juga Gemini. Tahu sendiri kan Kesti orang Gemini ya. Orang Gemini itu kan ingin membahagiakan banyak orang. Itu disebut, itu biasanya dianggap sebagai orang pelin-pelan. Kita nanti akan melihat bagaimana Soekarno yang ingin membahagiakan banyak orang, tapi kemudian ia menjadi blunder. Karena itu kan Gemini kan, dia sukanya kamu bahagia, dia bahagia, padahal itu menyakitkan banyak orang. Nah, pada tanggal 1 Juni itu, Pak Karno mengatakan bahwa ia menunjukkan aspek nasionalismenya saja. Not for one person. Jadi negara ini tidak hanya dibangun untuk satu negara saja. Not for one group. The group of nationalists or the group of the rich, but the all for all. Jadi ini adalah milik bersama. Ya, keren toh itu. Keren. Tapi ingat, dia adalah Geminian boy. Bisa, nanti akan kelihatan gitu. Dia ingin mengatakan bahwa mutual tolerance, saling toleransi, dan juga freedom of belief will be prized. Jadi kemerdekaan beragama dan berkeyakinan itu akan menjadi sesuatu yang harus harus diprioritaskan. Di samping juga mutual itu, semua senang. Nah, yang menarik apa? Rapat selesai, Kesti. Rapat pertandingan pertama selesai, 28 Mei sampai 1 Juni mereka reses. Selama reses, forum 62 orang memberikan amanat kepada 8 orang. Disebut sebagai panitia kecil. Jadi yang lain itu me time, maka panitia kecil ini yang akan bertugas untuk bekerja. Ya, seperti itu. Panitia kecil itu Soekarno, Hatta, Yamin, A.A. Rame, Sutarjo Karto Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusumo. Sebagai catatan, Soekarno itu sangat segan dengan Ki Bagus Hadikusumo karena lebih senior. Ya sama segannya kalau kamu satu grup dengan CFI lah. Gitu kan. Padahal sebenarnya Kesti, kamu itu enggak satu gerbong dengan pendetamu. Misalkan ya, kamu pengennya ke kiri, CFI itu ke kanan, seperti itu. Dia satu gerbong, tapi kan enggak nyaman. Ingat, Soekarno itu sangat respect pada Ki Bagus Hadikusumo, lebih senior. Ya, lebih senior. Dia ketua umum. Akhirnya panitia 9 ini kemudian bekerja, panitia 8 ini bekerja. Nah, ini panitia yang resmi. Tapi yang menarik, Kesti, aku tidak tahu ya, tiba-tiba Soekarno itu mengambil inisiatif membuat grup sendiri. Jadi ada WA grup resmi, tapi tiba-tiba Soekarno ini membuat WA grup sendiri. Berisi 9 orang. Namanya Panitia 9. Panitia 9 ini adalah sebenarnya orang kira-kira ya. Ini orang GKI semuanya, tapi bukan grup resmi yang dibentuk oleh Majelis Jumat, kira-kira. Nah, Panitia 9 ini Soekarno, Hatta, Yamin, Maramis, Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, Agus Salim, dan Abi Cokrosuyoso. Siapa yang hilang? Ki Bagus Hadikusumo yang hilang. Kamu sebagai ketua panitia karena nggak nyaman dengan CFI, CFI tetap, tapi kamu bikin WA group yang nggak ada CFI-nya. Nah, kira-kira begitulah. Ini seperti itu ya. Ini menurutku, nah sebenarnya yang bekerja ini adalah panitia 9.
panitia yang quote unquote unofficial. Ya, panitia 9, ya, ini aku sertakan beberapa bukunya. Panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno, unofficially, bukan gengnya BPUPKI loh ya, seperti itu, dibentuk oleh orang-orang resmi BPUPKI, tapi dia bukan organ resminya BPUPKI, seperti itu. Mereka rapat, pada tanggal 22 Juni mereka rapat. Ingat, Kesti, Soekarno itu karena dia menjadi ketuanya, ketua panitia, dia itu sangat ingin, pokoknya jangan bertele-tele rapatnya. Ya, boleh sih diskusi, tapi jangan bertele-tele. Ya, kira-kira ya rapatnya seperti rapat GKI kan, nggak bertele-tele, langsung apa yang dibahas dan lain sebagainya. Nah, pada tanggal 22 Juni, panitia 9 membuat draft konstitusi. Disinilah menurut Elson, pertama kali Piagam Jakarta itu muncul. Ya, dan yang aku baru tahu menurut Elson, ini yang apa? Yang mengusulkan itu dari mana sih kata dengan melakukan syariat Islam 7 kata itu berasal. Ternyata menurut Elson dari 2 orang. Pertama Kiai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, dan kedua adalah Kahar Muzakir. Kahar Muzakir ini orang Jogja, kalau nggak salah Kulon Progo, tonggo ini Mas Didi kalau tidak salah. Kalau nggak Kulon Progo ya Gunung Kidul, tapi dia rektor UII, orang kelompok Islam. Jadi menurut Elson, jadi Kahar Muzakir dan Yai Wahid Hasyim bersikeras mengusulkan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal itu, panitia 9, not panitia kecil, panitia 9. Yamin, nah, menurut Kahar Muzakir mengatakan, karena di situ ada Maramis juga, di panitia 9 itu juga ada orang Kristen. Orang Kristennya ya karena mungkin merasa nggak enak, ya ini kok ngotot banget ya sudah deh, oke deh, gua oke deh. Nggak apa-apa kan ya, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kan nggak ada masalah kira-kira kayak gitu. Lah, ini ditangkap oleh Kahar sebagai approval from Christianity's person, which is itu adalah Maramis. Maramis setuju 200%, not 100%, 100% menurut Elson. Akhirnya apa? Kan confident banget. Soekarno, kalau kamu jadi Soekarno, oke, semuanya ternyata nggak ada perdebatan, ya sudah. Maka Soekarno kemudian melihat, karena gue juga butuh cepet ya sudahlah. Oke, setuju ya? Setuju. Ingat, Soekarno itu juga, itu kan menantunya orang Muhammadiyah juga. Fatmawati, ibunya Megawati, itu bapaknya itu adalah bapaknya Megawati, bapaknya Fatmawati, besannya Soekarno, itu petinggi atau orang penting di Padang terkait dengan Muhammadiyah itu. Jadi ada darah-darah Muhammadiyah di darahnya Megawati, Puan dan lain sebagainya. Oke, Soekarno setuju agar proses rapat bisa segera selesai. Dari panitia 9, pinter Soekarno ini. Jadi digiring dulu di panitia 9, lalu kemudian hasil panitia 9 dibawa ke panitia 8 yang resmi. Kira-kira ngomong kayak gini. Gimana nih? Ini udah kami diskusikan loh ya. Udah oke toh? Kira-kira seperti itu. Ya karena kebanyakan di situ adalah orang-orang di panitia 8, itu juga panitia 9, tentu saja diokekan secara bulat. Ingat. Ya, ingat. Seperti itu. Itu kutipan omongannya Soekarno bahwa kira-kira dia ingin mengatakan bahwa hasil 22 Juni yang mengkontribusi Piagam Jakarta merupakan bisa menyambungkan dan juga mempersatukan seluruh aliran yang ada di dalam BPUPKI, khususnya di panitia kecil ini. Gimana saudara-saudara? Oke? Gitu. Oke lah, ketok. Pada tanggal 10 Juli akhirnya pleno. Ya, dari panitia 9 bawa ke panitia 8, dari panitia 8 kemudian rapat pleno besar.
Soekarno mempresentasikan hasil di situ. Dan dia ngaku, truly there have been difficulties in the beginning between the group calling itself Islamic and the group calling itself nationalist. Indeed, there are difficulties in seeking harmony, in thinking between these two groups. Bayangkan, aku nggak tahu Soekarno ini ngomong secara tulus atau cuman ia ingin mengatakan ini berat loh ya, pokoknya susah banget, tapi sebenarnya akhirnya alhamdulillah kami sudah mencapai kesepakatan. Aku nggak tahu ini drama atau saking senangnya. Kan aku nggak tahu, kok aku misalkan datang di acara BPUPKI aku akan melihat, oh wajahnya Soekarno ini drama atau kemudian ia benar-benar sudah basah kuyup seperti itu. Jadi kerja panitia 9 ya diadopsi menjadi kerja panitia 8 itu 9. Bayangkan, oke di 9 ya, oke di panitia 8, panitia kecil dibawa di hadapan 62 orang. Ya, dibawa ke jemaat, kira-kira kan begitu. Usulan dari majelis jemaat dibawa ke jemaat yang itu menjadi lebih plural. Akhirnya apa? Perang Baratayuda terjadi dan Soekarno pening. Latu Harari ini kan orang Ambon dan orangnya kenceng banget ya. Kristen Ambon kenceng banget. Dia ngomong kayak gini, loh sebentar ini. Kira-kira kalau bahasa Jombangannya ya, aku kira-kira bahasa Jombangannya. Sebentar ini implikasi dari 7 kata ini adalah sangat signifikan ini. Khususnya pada agama-agama yang lain. Soekarno ngerti, wah ini kalau nggak ditertibkan Latu Harari, ini bakal kacau ini. Betul. Dia ngomong begini, udahlah Pak Latu Harari, pembukaan ini itu adalah usaha yang udah mati-matian untuk mencari titik temu dan lain sebagainya. Kalau ini dihapus, ini ngamuk nanti orang-orang Islam. Dan kita nggak jadi merdeka ini. Ingat, Soekarno awalnya sangat nasionalis. Ya, 1 Juni dia sangat nasionalis. Tapi kemudian dia mulai agak goyang, Kesti. Mungkin karena apa? Itu tadi, ini mau cepet-cepetan. Tetapi sebenarnya perang Baratayuda itu tidak hanya datang dari Latu Harari, Husein Jayadiningrat. Ini juga orang Islam nasionalis karena dia didikan dari Leiden. Dia mengatakan seperti ini, guys, dia bilang begitu. 7 kata ini menutup, ini membuka kesempatan terjadinya fanatisme loh. Misalkan, orang bisa dipaksa untuk sholat. Orang bisa dipaksa untuk ke masjid. Orang bisa dipaksa untuk macam-macam loh. Kayak gitu. Tapi bapaknya Gus Dur mengatakan, ya enggak kayak gitulah. Meski nanti itu ada representatif body, aku memanafsirkan meskipun nanti itu ada polisi syariat, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau negara ini menjadi negara Islam, ada polisi syariat, ya polisinya tidak akan sekeras itulah Pak Husein. Ya kita ya cincai lah, kayak gitu. Ya dipersuasi dan lain sebagainya. Gitu omongannya. Nah, lagi-lagi Soekarno, heran deh Soekarno ini, dia kemudian juga ngomong, dia belanin gitu loh. Belanin kamu Kesti ketimbang belanin Iwan. Kayak gitu, jadi belain kamu. Jadi marilah persoalan ini ya merupakan udahlah langkah kompromi ya. Agar seluruh kesulitan-kesulitan yang kita diskusikan itu udah selesai. Ini adalah kompromi. Ya, kompromi. Ini sudah ini? Keringat di alis ini sudah drodos semuanya ini. Janganlah kemudian tidak diterima. Akhirnya apa? Dengan agak berat Piagam Jakarta disetujui waktu itu. Di BPUPKI, di pleno ya, di pleno jemaat dan majelis jemaat. Seperti itu. Tapi apakah selesai di situ? Tidak. Ini ada isu-isu tambahan yang ada kaitannya dengan Piagam Jakarta. Karena kelompok Islam merasa dirinya di atas angin, maka ia minta. Jadi kalau istilah Jawanya udah dikasih hati, dia mintanya rempelo. Gitu kan. Udah dikasih dikit tapi dia minta lebih banyak lagi.
pada persidangan 13 Juli, Kiai Wahid Hasyim, aku ini datanya dari Elson, itu mengusulkan begini, mengusulkan dua hal. Ya, karena confident ya, Kesti. Kalau memang udah diokein 7 Piagam Jakarta itu ya saya usul lah, presidennya harus Muslim. Begitu. Dan yang kedua, ya Islam harus sebagai apa namanya agama resmi. Dan itu dimasukkan dalam pasal 29. Gimana perasaanmu, Kesti? Aku melihat, oh gila ini. Kiai Wahid Hasyim ini, Kesti, itu dimakamkan kurang dari 6 kilo dari tempatku tempatku nongkrong nge-zoom ini. Berarnya kurang dari 6 kilo. Gus Dur, ya? Kiai Wahid Hasyim, itu jaraknya denganku sekarang, orang yang kami diskusikan di sini, itu sekarang sedang di pusara di wilayah Tebuireng dan itu cuma sekitar 6 kilo dari tempatku tempatku nge-zoom ini. Nah, Agus Salim menolak, tidak bisa. Soekarno ngerti. Soekarno tahu batas. Soekarno menolak, udah deh, nggak usah, udah cukup lah 7 kata itu, nggak usah minta seperti itu. Lalu Ki Bagus Hadikusumo itu juga mengusulkan lagi. Dia ngomong kayak gini. Saya usul Pak, supaya frasa bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapuskan. Jadi menjadi kewajiban menjalankan syariat. Kata-kata bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus. Alasannya Ki Bagus Hadikusumo supaya orang-orang non-Islam itu juga diwajibkan untuk taat pada agamanya. Jangan cuma Islam saja. Lalu kira-kira Soekarno itu pinter. Oh nggak bisa kayak gitu Bang. Dia bilang mungkin ya gitu. Omongannya nggak bisa kayak gitu Bang. Itu kalau dihapus bisa juga bermakna non-Muslim harus tunduk kepada hukum Islam. Ya kan? Kewajiban menjalankan syariat Islam titik. Berarti ya non-Islam, non-Muslim kayak kamu Kesti itu juga harus tunduk. Nggak bisa lah. Kemudian terjadi perdebatan itu. Hadikusumo mendebat Soekarno. Wah debat. Lalu keduanya bisa direm oleh Abhikusno Cokrosuyoso. Abhikusno ini adiknya H.O.S. Cokroaminoto. Dia bilang kayak gini. Udahlah, nggak usah bertengkar. Udah biarlah seperti itu. Udah oke kok 7 Piagam Jakarta. Nggak usah dihapus-hapus. Udah biarkan seperti itu. Dua-duanya oke deh. Seperti itu. Jadi rumit. Akhirnya pada tanggal 15 Juli itu juga Supomo, orang nasionalis itu, dia ngomong kayak gini, ya sudah kalau ini 7 Piagam Jakarta, 7 kata ini sudah diokekan, maka anggap saja ini merupakan keistimewaan bagi orang Islam dan telah menjadi gentleman agreement. Tapi ya gitu ya, dia bilang karena dia orang nasionalis, kira-kira dia bilang begini, meskipun demikian, negara harus tidak boleh lupa, ia harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua penduduknya. Ini kan halus tau Kesti. Enggak apa-apa sih Islam, tapi ya harus. Tapi kelompok Islam ngerti kalau sebenarnya Supomo ini mau gembosin. Maka Sukiman ini orang Masyumi. Sukiman tahu gitu, langsung menohok Supomo. Dia bilang kayak gini, Mas, dia bilang kira-kira gitu kan. Aku tahu ya, pengennya kan negara netral nih, menjamin kebebasan. Tapi kamu harus ingat, dulu Belanda juga kayak gitu. Ngomongnya ya menjamin netral negara gitu. Tapi lihat, yang dianak emas kan ya Kristen sama Katolik. Kamu ngerti nggak sih? Kira-kira kayak gitulah, Kesti. Bayangkan, orang Islam sudah merasa sangat terluka. Lu ngomong katanya besok mau dikasih mau hutangnya mau disauri, tapi ternyata janji tinggal janji seperti itu. Jadi Supomo yang kemudian mengingatkan pentingnya kebebasan beragama diajar oleh Sukiman. Malah Profesor Yamin dikabarkan malah agak dalam perspektif kita ini malah agak unik. Profesor Yamin malah ngomong gimana kalau supaya lebih oke kira-kira gitu. Ada Kementerian Agama Islam dan Pengadilan Tinggi Islam dan lain sebagainya. Aku bilang,
ketika aku baca kayak gini Kesti, aku bilang, Yamin ini gimana sih? Habis makan apa Profesor Yamin? Profesor Supomo langsung menolak. Nggak bisa gitulah Bang, bilang gitu. Ya sudahlah. Nah, Hadi Kusumo itu nyerang Supomo. Dan dia menolak pasal 28 seputar kebebasan beragama dan Piagam Jakarta. Jadi dia minta. Jadi kalau ini adalah proses take and give, proses negosiasi kayak di pasar Tanah Abang, itu Ki Bagus Hadi Kusumo itu minta supaya harganya itu lebih rendah lagi. Ya, dia menolak pasal 28 seputar kemerdekaan beragama dan dia juga masih menolak kalau 3 kata itu dicoret. Dia pengen supaya yaitu tadi kewajiban bagi pemeluknya dicoret. Dia ngotot. Aku bilang, wah main tinggi dia ini. High risk ini. Aku melihat kayak gitu. Karena situasinya panas, sidang diskor 10 menit. Oleh Rajiman. Sudah. Sidang diskor 10 menit. Dibuka lagi, malah makin kacau. Ada namanya Pak Abdul Fattah Hasan, itu juga mulai memperkuat. Karena kelompok Islam, dia juga keberatan dengan pasal kebebasan beragama. Dia keberatan. Supomo tidak menolak dalam arti karena ada tulisan redaksi ini, tetapi Latu Harhari karena tahu, wah kacau ini kalau kebebasan beragama ini dia menolak Hasan. Supomo tidak menolak, Latu Harhari menolak. Nah ada orang namanya Pratalia Kama, dia orang Sumeneb, dia malah ngomong usul presiden harus Islam. Supomo menolak. Kiai Maskur ini kiai yang sangat terpandang di NU, Soekarno sangat juga respect pada orang ini. Di samping respect juga dengan Wahid Hasim dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Jadi di situ tidak hanya ada CFI saja, tapi kira-kira ada juga Pendeta Arlianus, ada juga Pendeta Dani Purnama. Nah, gimana perasaanmu? Yang itu semuanya nggak suka dengan kamu, Kesti. Berat itu. Akhirnya apa? Soekarno lagi-lagi mengatakan, iyalah presiden itu dia kayak gini, kira-kira ngomongnya kayak gini, meskipun nggak ditulis, teman-teman dia ngomong, tapi pastilah orang Islam itu akan jadi presiden. If indeed the souls of the great majority of the people burn with the fire of Islam. Jadi dia ingin mengatakan, pastilah orang Islam. Sepanjang orang-orang Islam itu dibakar api keislamannya, dia pasti akan Islam. Jadi Islam pilih Islam. Tapi nggak usah dicatat. Tapi Soekarno sepertinya tahu situasi ya. Dia kayak trading, kayak main forex begitu. Wah ini gimana ya? Situasinya kayak apa? Seperti itu. Nah, pada tanggal 16 Juni, karena situasinya rumit, kelompok nasionalis kalah, kelompok Kristen juga tidak cukup kuat. Akhirnya apa yang kuat kelompok Islam, ini yang menurutku sangat anti klimaks. Soekarno yang sangat nasionalis pada tanggal 16 Juli, ya, itu supaya ini cepat selesai, dia minta kepada semua rapat, karena nggak selesai. Ia meminta semua peserta sidang mau berkompromi menerima gagasan presiden harus Islam supaya pembahasan cepat kelar. Semuanya setuju. Tetapi Kesti, yang menarik, ada 3 wakil dari etnis Tionghoa di BPUPKI itu tetap mengatakan no, kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Tapi ya apalah 3 orang itu dari aspek menang kalah. Tetapi dari perspektif idealisme politis, aku kadang gila ini orang etnis Tionghoa ini. Berani banget itu melawan orang Islam Jawa, dan kalau semuanya setuju, di voting semuanya setuju, tinggal 3 orang ini nggak setuju. Wah nyari mati tuh. Aku mikir kok cari mati di 3 orang ini. Barangkali ini juga yang membuat kelompok Islam Jawa itu menjadi semakin tidak suka dengan etnis Tionghoa. Bagi yang ngerti sejarah ya, Kesti.
Ini aku kutipkan omongannya Soekarno yang aku ambil dari buku ini, yang aku ambil dari buku kuning ini. Ketika pada tanggal 16 Juli ketika dia ini. Aku kutip omongannya. Ingat Soekarno yang awalnya seperti itu, menjadi seperti itu. Mungkin karena ia ingin mengatakan, udahlah, yang sudah ya sudah, pokoknya kita jalan aja. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu, dan kemudian akhirnya apa? Akhirnya semuanya kerja BPUPKI selesai. Selesainya apa? Piagam Jakarta diokekan. Oke, Piagam Jakarta diokekan. Lalu Islam menjadi Islam menjadi agama resmi di dalam konstitusi. Presiden tidak hanya dia harus orang Indonesia asli, but he is also Muslim himself, seperti itu. Masuk menjadi hasil kerja di rapat 62 orang itu. Yang dissenting opinion cuma 3 orang, etnis Tionghoa. Lalu BPUPKI bubar, lalu kemudian pada tanggal 17 Agustus Jepang memprakarsai berdirinya PPKI. Dibentuk resmi pada tanggal 12 Agustus. Soekarno ditunjuk sebagai ketuanya. Tugasnya menyelesaikan konstitusi. Dijadwalkan, agak salah ketik ya. Dijadwalkan itu 9 Agustus mereka melaksanakan rapat. Namun kemudian karena keburu Nagasaki dan Hiroshima terlanjur dibom, maka dipercepat. Akhirnya mereka PPKI dipercepat pada tanggal 18 Agustus. Bersidang untuk mengesahkan konstitusi dan dasar negara hasil dari BPUPKI. Dan yang menarik apa? Ternyata Piagam Jakarta dicoret dan Islam sebagai agama resmi dicoret, kemudian yang lain dicoret. Bayangkan itu. Bayangkan. Lawang makanan itu sudah tinggal begini, tiba-tiba bubrah. Yang menarik apa? Ternyata pada tanggal 17 Agustus, aku flashback ya, itu Hatta itu bertemu. Ada 2 versi. Jadi malam hari pada tanggal 17 Agustus setelah proklamasi, itu Hatta menurut versi pertama ditemui oleh orang namanya Nishijiwa Shigetada. Kalau dilihat dari namanya kayaknya dia ganteng ini, Kesti. Tapi dia pinter ini kan. Dia pinter. Dia spy. Dia spy. Dia spionase. Dia mata-mata. Dia orang mata-matanya Angkatan Laut Jepang. Ya. Ini dia membawa pesan dari kelompok Indonesia Timur, ngomong ke Pak Hatta, mengatakan, Pak Hatta, kalau Piagam Jakarta nggak dicoret dan seluruh tadi konstitusi soal agama, soal apa dan lain sebagainya di konstitusi nggak dicoret, kami keluar dari GKI aja deh. Gitu. Kami berdiri di luar Republik Indonesia. Itu versi pertama. Tapi kalau versi yang katakanlah di buku Pejambon ini, ada versi kedua, bahwa sebenarnya yang ngomong itu bukan orang Nishijiwa Shigetada, tapi ada kelompok orang-orang Indonesia muda namanya Pitma Mahit, dia mahasiswa yang membawa pesan yang sama dari kelompok Indonesia Timur. Tapi aku lebih mengokekan versi yang pertama. Karena apa? Kalau kamu jadi Hatta tiba-tiba ditemui oleh orang yang tidak punya cukup kekuatan politik, kan ya nggak mungkin kamu mau mengkhianati proses yang sudah ditetapkan oleh ini. Menurutku Nishijiwa itu lebih ditakuti. Itu sebabnya sangat mungkin Nishijiwa ini yang benar-benar ketemu. Meskipun sebenarnya di buku ini mengatakan Nishijiwa itu juga menolak kok. Artinya dia denial kalau bertemu Hatta. Aku bilang, lu nggak ngerti Nishijiwa ini siapa. Dia ini spy bos, dia ini mata-mata begitu kan. Dia tetap ingin mengambil hati orang Islam. Tapi di sisi lain dia ingin menggunting orang Islam di lipatan dengan cara mengatakan, aku nggak ketemu Hatta kok. Gitu. Padahal sebenarnya ingin menggunting. Nah, 8 Agustus pagi sebelum sidang entah apa yang diomongkan Hatta, tetapi Hatta berhasil meyakinkan kira-kira 4 orang wakil pentolan-pentolan kelompok Islam yang masuk di PPKI, termasuk juga alumni BPUPK,
untuk mengatakan Piagam Jakarta harus dicoret. Ingat, hancur lebur dalam 15 menit. Rapat berdarah-darah di BPUPKI oleh Hatta itu cukup dipatahkan 15 menit saja. Gus, maaf suaranya agak kecil nih barusan. Halo. Nah, udah balik lagi. Oke. Jadi, kamu bisa bayangkan kesepakatan ya, pacaranmu selama 7 tahun itu hilang untuk kesepakatan 15 menit saja. Dihilangkan hancur lebur. Jadi, Hatta memanggil kelompok-kelompok ini, bapaknya Gus Dur, meskipun belakangan bapaknya Gus Dur mengatakan ia sedang di luar kota, enggak ikut bertemu, tetapi di situ Ki Hadikusumo, Pak Hasan dan Kasman itu dipanggil Hatta, ia mengatakan ia harus mencoret Piagam Jakarta, kalau enggak ini urusannya dari ribet. Seperti itu. Dan seluruh keistimewaan yang untuk Islam dicoret semuanya. 18 Agustus pagi. Itu sebabnya rapat PPKI yang awalnya pagi kemudian diubah menjadi agak siang agar supaya Hatta bisa berdiskusi meyakinkan kelompok-kelompok Islam. Bayangkan loh, tiba-tiba bagaimana perasaanmu ya, Kesti? Tiba-tiba kesepakatan yang sudah oke dan lain sebagainya, udah deal ini. Ini kalau proyek itu transaksinya miliaran ini, tiba-tiba bubrah dalam waktu 15 menit. Nah, yang menarik apa? Setelah bubrah, setelah 18 Agustus, Elsen menangkap bahwa sebenarnya kayak nggak ada masalah. Jadi Kasman itu kemudian dijadikan sebagai ketua KNIP, Komite Nasional Indonesia, semacam MPR-nya begitu ya, pasca kemerdekaan begitu. Setelah proklamasi, dan ia juga tidak menunjukkan kekecewaan atas perubahan itu. Artinya biasa-biasa saja. Jadi kalau kamu misalkan nggak jadi kawin denganku padahal sudah pacaran 10 tahun, kamu biasa-biasa saja, update status, ya nyantai dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Wahid Hasyim. Ia tidak menunjukkan public complaint atas itu. Tapi belakangan kemudian kelompok-kelompok Islam itu mulai bersuara. Misalkan Muhammad Rum mengatakan, sangat kecewa loh, ya, karena orang Islam merasa tidak diperbolehkan untuk melaksanakan syariat Islam yang merupakan sesuatu yang sangat esensial. Jadi bapernya dengan kekalahan ini, orang Islam menganggap bahwa kami ini tidak boleh melakukan ibadah di rumah kami sendiri. Bayangkan, cara pandangnya kayak gitu. Kasman belakangan juga akhirnya setelah dikorek-korek dan lain sebagainya, dia akhirnya curcol. A mistake, this is a mistake. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ini membuat orang Islam, komunitas Islam, itu menderita dalam waktu yang sangat lama hingga sekarang. Ini kira-kira tahun 70-an dia ngomong. Hadikusumo juga sangat kesal. Natsir ini juga sangat kesal. Dia ngomong seperti ini. Dia menabuh genderang perang. Dia ngomong seperti ini kira-kira. Ultimatum hari di mana orang-orang Islam Kristen Indonesia sudah mengultimatum. Oke, kami terima. Insya Allah orang Islam tidak akan pernah lupa. Bayangin, Kesti. Ini kayak di Petamburan saja. Udah ya, ini kayak Ahok ketika ngotot, lalu kelompok geng Petamburan mengatakan, oke, lu jual gue beli ya. Seperti itu. Ini yang menurutku menarik. Kasman menjadi orang yang ketika dia menceritakan seperti itu, Kasman menjadi orang yang sangat merasa berdosa. Karena apa? Kabarnya, aku itu nyari tahu kenapa sih Soekarno kok nggak mau sendiri, kok kira-kira menyuruh Hatta untuk menego supaya kepentingan Indonesia Timur itu. Kenapa nggak Soekarno sendiri yang menghadapinya? Menurutku Soekarno nggak enak karena harus breaking the promises kepada orang-orang. Ini sama nggak enaknya ketika kamu harus menghadapi 3 pendeta untuk mengatakan, Ceko,
aku nggak jadi beli barangmu ya. Padahal ini sudah negosiasi. Lalu ia dorong, ya, dorong Hatta. Yang menarik apa? Ternyata Soekarno pernah meminta tolong kepada Kasman untuk melunakkan hati Ki Hadikusumo karena karena Soekarno tidak punya cukup keberanian untuk ngomong langsung ke Ki Hadikusumo. Ia minta kepada Kasman. Dia ngomong kepada Kasman begini, tolong deh bilang ke Ki Bagus Hadikusumo. Dia oke dulu lah tanggal 18 itu. Nanti itu kan masih ada waktu 6 bulan. Jadi setelah tanggal 18 nanti akan ada MPR bersidang. Nanti kita masukkan lagi. Piagam Jakarta kita masukkan. Kasman diomongin kayak gitu, bener ya Pak Karno? Anda sudah janji loh ya, bahwa akan dimasukkan ya. Iyo, udah kamu ngomong ke Bagus Hadikusumo. Akhirnya Ki Bagus ngomong kepada Kasman ngomong ke Bagus Hadikusumo. Sudah lagi, kita terima dulu. Nanti kita atur 6 bulan kemudian. Benar ya dijanjeni? Akhirnya oke. Tapi kan itu tadi, janjinya Soekarno sampai sekarang tidak pernah ditepati. Itu sebabnya debt kolektornya, Kesti, itu terus nagih. Lu dulu pernah ngomong Piagam Jakarta harus dimasukkan. Ini nangis terus orang ini. Karena apa? Karena ia merasa dimanfaatkan oleh Soekarno untuk meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo. Seperti itu. Dijanjikan komisi, setelah berhasil ternyata dia tidak dikasih komisi. Kira-kira kayak gitu. Seperti itu. Nah yang menarik, akhirnya apa? Karena sudah kalah, akhirnya ini debt kolektornya. Karena merasa sudah dijanjikan, maka ditagihlah hutang soal negara Islam itu. Penagihan pertama, DITII memberontak secara militer. Soekarno menggagalkannya. Ingat, Soekarno yang awalnya nasionalis, lalu kemudian pro terhadap orang-orang Islam, lalu di akhir nggak pro terhadap orang Islam, sampai sekarang nggak pro. Bayangkan, dia sangat Gemini sekali. Dia bimbang, ke sana kemari, ke sana kemari. Aku bisa membayangkan betapa beratnya Pak Karno waktu itu untuk menyetir Republik ini. Ditagih yang pertama dengan DITII. Soekarno menggagalkannya. Bahkan ia memerintahkan eksekusi terhadap temannya sendiri Kartosuwiryo. Dah. Kartosuwiryo temannya Soekarno. Temannya Soekarno, dia memberontak. Hukum. Penagihan yang kedua, pemberontakan PRRI. PRRI ini di dalamnya ada faksi militer hijau. Ada PSI, bapaknya Prabowo ada di situ, kalau nggak salah di PSI, Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan Masumi memberontak, dia menggunakan PRRI, Masumi, kelompok-kelompok Islam itu pro terhadap PRRI, supaya Soekarno kalah. Intinya itu adalah seluruh kelompok kekuatan Islam itu nguber-nguber Soekarno karena kamu tidak menciderai janjimu. Dan kamu harus paham, kalau kamu nanti googling Soekarno percobaan bunuh diri, akan ada lebih dari 7 upaya percobaan bunuh diri terhadap diri Soekarno. Dan hampir semuanya dilakukan oleh kelompok Islam. Tapi kamu jangan ngomong siapa-siapa ya. Kayak gitu. Itu. Bahkan ada yang ngomong, Megawati ngomong kira-kira 23. Termasuk ketika sholat di Masjid Istiqlal. Nanti kamu googling saja, Soekarno bunuh diri Masjid Istiqlal. Dibunuh itu. Kejem itu debt kolektornya itu. Bayangkan itu loh. Jadi bangsa ini sangat berutang budi pada Soekarno itu. Menurutku. Ini upaya menagih. Nah ini yang menarik. Tahun 1955 itu ada pemilu yang pertama kali. Betul Kesti ya? Pemilu pertama kali. Pemilu pertama kali dan akhirnya menghasilkan kira-kira 500 lebih anggota konstituante, termasuk PKI juga ada di situ. Nah, disinilah kemudian PKI komunis bersatu padu dengan kelompok nasionalis untuk mempertahankan Pancasila tanpa Piagam Jakarta. Nah, yang menarik apa? Salah satu tugas dari konstituante itu adalah membuat undang-undang baru. Tugasnya konstituante. Lalu konstituante bilang begini, aja ketimbang bikin undang-undang baru, gimana kalau kita begini, yang setuju Undang-Undang Dasar 45 angkat tangan. Yang setuju kita bikin Undang-Undang Dasar baru angkat tangan.
Di voting yang menang, ya sudah, kita yang menang adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Oke, jadi nggak jadi bikin konstitusi baru. Lalu kemudian kelompok Islam mengatakan, sebentar, kita oke ya, udah bener Undang-Undang Dasar 45. Tapi dengan Piagam Jakarta atau tanpa Piagam Jakarta? Tuh kan. Akhirnya voting lagi. Jadi ada voting 2 kali. Pertama, Undang-Undang Dasar atau bikin konstitusi baru, yang menang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Lalu di voting, Undang-Undang Dasar 45 plus Piagam Jakarta atau tanpa Piagam Jakarta. Disinilah kemudian kamu harus tahu bahwa semua politisi Islam dari fraksi Islam di Konstituante, termasuk orang-orang NU, politisi NU, semuanya memilih Undang-Undang Dasar 45 plus Piagam Jakarta. Plus Piagam Jakarta. Kelompok nasionalis bersama kelompok komunis bersatu padu untuk mengatakan no way Piagam Jakarta. Akhirnya apa? Ketika di voting, ini beda tipis. Beda tipis itu kira-kira ya selisihnya cuma sekitar 30-40. Padahal untuk mencapai quorum itu harus 2/3. Jadi nggak pernah tercapai quorum meskipun kelompok nasional, kelompok yang anti Piagam Jakarta menang, tapi tidak pernah quorum. Akhirnya apa? Diulangi lagi, voting lagi, supaya mencapai 2/3 yang menang. Enggak tercapai lagi. Voting lagi, enggak tercapai lagi. Meskipun yang anti Piagam Jakarta tetap menang. Karena berlarut-larut. Akhirnya yang menarik apa, Kesti? Akhirnya yang menarik apa? Soekarno itu menggunakan tangan besinya mengeluarkan dekret presiden. Isinya dekret presiden apa? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tanpa Piagam Jakarta. Berapa kali? Akhirnya 2 kali orang Islam dikecewakan oleh Soekarno. Padahal kan Soekarno bisa saja kan ngomong, udah deh kita kembali ke Piagam Jakarta. Undang-undang, tapi itu tidak dilakukan oleh Soekarno. Kamu di ghosting 2 kali, Kesti. Bagaimana perasaanmu terhadapku? Di PHP 3 kali. Oke, orang Islam sangat marah sama Soekarno. Persis nggak sukanya banyak kelompok Islam terhadap Jokowi. Ya kira-kira seperti itulah. Seperti itu. Soekarno dan PKI makin mesra. Soekarno makin dibenci kelompok Islam karena ia berani membubarkan Masyumi. Kelompok Islam makin meradang dan bertekad menghancurkan Soekarno dan PKI. Penagihan keempat, kelompok-kelompok Islam kong kali kong dengan Pak Harto, ya, dan juga kelompok-kelompok Katolik untuk menggulingkan Soekarno dan PKI. Udahlah, kalau ternyata kita nggak bisa kita nggak bisa nagih dari Soekarno, ya sudah deh. Kita habisi saja sekalian, kira-kira begitu. Ketimbang aku nggak dapat ini, ketimbang aku nagih tapi nggak dapat. Sambil berharap orang-orang Islam ketika dia bantu Soeharto, dia berharap Soeharto akan sedikit lebih lunak dan memperbolehkan orang Islam untuk berekspresi. Tapi yang menarik adalah apa? Ada satu luka orang Islam itu terkait dengan kekristenan. Bayangkan ya, orang Islam itu tidak hanya nggak suka dengan Soekarno, tapi dia nggak suka dengan orang Kristen karena apa? Karena tadi omongannya Nasir tadi. Jadi kekalahan pertama di Piagam Jakarta ingin mengatakan, oke, kelompok Islam Kristen, kelompok Kristen Timur sudah menabuh genderang perang. Kami tidak akan lupa. Jadi akhirnya apa? Ini digeser menjadi urusan Kristen versus Islam. Nah, yang menarik apa, Kesti? Orang Islam sudah mengalami KDRT karena Piagam Jakarta. Mereka juga harus mau menerima kenyataan bahwa ketika Soekarno dan PKI itu berhasil dilengsarkan, ada satu fenomena yang membuat orang Islam tidak bisa tidur hingga sekarang.
Apa itu? Kelompok Islam itu sangat terluka pada tahun 66 sampai tahun 70. Mereka kelompok Islam menyaksikan hampir 1 juta orang masuk Kristen, minta dibaptis. Kelompok Islam meyakini kristenisasi itu nyata. Kira-kira kalau mau direka-reka, pikirannya orang Islam begini. Oke, kami sudah kalah di Piagam Jakarta, negara ini sudah sekuler, sekarang kamu orang Kristen mau menjadikan negara ini menjadi negara Kristen dengan cara apa? Mengkonversi ratusan ribu orang. Orang Islam menjadi sangat terluka. Maka apa? Obsesi orang Islam untuk mengislamkan Indonesia makin kuat. Ya, makin kuat. Ini aku pada tahun 66 sampai 70, kekatolikan itu ada penambahan 7,40%. Ini orang baru. Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur, DKI wilayah Jawa Timur lah mungkin, itu mendapat penambahan 17%. Gereja Kristen Jawa Timur Utara dapat tambahan 15,5%. Injili Tanah Jawa, macam-macam. Dan orang Islam itu kemudian menjadi sangat nggak suka dengan kekristenan karena apa? Karena pada tahun itu banyak operator-operator misionaris itu banyak beroperasi di Indonesia. Itu sama seperti gubuhnya orang Kristen ketika ada banyak kelompok-kelompok Islam fundamentalis tiba-tiba masuk ke wilayah Kedoya. Itu kan, ini kok tambah banyak. Ini sama. Catatan dari Dewan Gereja Indonesia, 16 dari 35 badan misionaris di Indonesia mulai bergerak setelah tahun 1965. Jadi ada penambahan baru. 6 didirikan pada tahun 68 dan 4 pada tahun 69. Sebagai catatan penting, 30 dari 35 badan misionaris itu berasal dari Amerika Serikat. Jadi ketika hampir 1 juta orang itu masuk Kristen, itu ada semacam kebangkitan, Christianity awakening di internal kelompok Kristen. Haleluya. Gus, maaf Gus, suaranya kecil lagi. Ya. Alhamdulillah, haleluya, orang-orang Indonesia sudah masuk di dalam Kristus dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka semakin kuat misionarisnya. Kamu bayangkan perasaannya Iwan kayak apa? Bayangkan perasaannya orang Islam kayak apa? Itu sebabnya misionaris kristenisasi itu nyata menurut orang Islam dan itu diwariskan hingga sekarang. Itu sebabnya kalau kamu datang masuk ke wilayah Islam lalu tiba-tiba kamu bagi sembako dan lain sebagainya, mesti ada nyinyirin. Lu mau kristenisasi ya Mbak? Karena itu adalah modus operandi yang pernah dilakukan pada tahun 1966, pada tahun 70. Itu diwariskan, Kesti. Meskipun sebenarnya per hari ini aku tidak yakin, aku sangat meyakini bahwa kalian tidak ada indikasi apapun untuk melakukan kristenisasi murni. Tetapi namanya saja orang dengan masa lalu, dengan psikologis masa lalu yang seperti itu, selalu terus ngiang-ngiang seperti itu. Nah, ini penagihan yang kelima. Orang Islam kemudian meminta kepada Pak Harto. Dia kan, orang Islam itu kan menganggap Pak Harto akan lebih lunak seperti itu terhadap orang Islam. Tapi mereka lupa Pak Harto ini meskipun Islam, dia ini Islamnya kejawen. Dia juga nggak suka kalau negara ini menjadi negara Islam. Itu sebabnya ketika Hatta sama Natsir kalau tidak salah, nyurati Pak Harto untuk membuat partai Islam. Pak Harto tidak meng-approve. Kita boleh nggak suka dengan Pak Soeharto, tapi Pak Soeharto ini juga berdarah-darah untuk menghadang laju Islamisasi. Itu sebabnya ketika ada orang mengatakan, dulu zamannya Soeharto, kita masih bisa main dan lain sebagainya. Ya karena Pak Soeharto itu nggak suka dengan kelompok Islam. Ia melakukan banyak cara supaya kelompok Islam tidak cukup berhasil. Tapi pada titik tertentu Pak Harto juga kalah. Ketika teman-teman Kristen itu, ketika teman-teman Islam sangat takut dengan kristenisasi, orang-orang Islam pada rapat
Nanti Pak Yewangu kalau ada Pak Dr. Yewangu dan juga almarhum Saina Baban, karena dia pelaku sejarah ya, itu orang Islam mengatakan harus dibatasi supaya orang Kristen itu tidak sembrono. Dulu orang Kristen sangat sembrono ya, Kesti. Artinya kalau melakukan penyebaran agama, penginjilan, itu nggak tahu ini. Kalau orang misalkan dia sudah punya agama ya, dimasukin saja itu sama orang Kristen. Termasuk ketika ada orang Islam, dimasukin saja. Nah orang Islam nggak suka. Akhirnya ada pembatasan, mereka minta kepada Menteri Agama waktu itu, tolong dibatasi penyebaran agama dan rumah ibadah. Cikal bakal peraturan bersama Menteri soal rumah ibadah itu ya pada tahun awal 70-an itu. Orang-orang DGI nggak setuju dengan pembatasan propaganda. Orang-orang DGI mengatakan, lu bebas dong kami melakukan penginjilan. Termasuk kepada orang-orang yang sudah beragama, ya bebas dong, merdeka. Gitu. Jadi orang Kristen itu pernah, kadrun seperti itu pernah ya. Kesti, pernah mengatakan bahwa melakukan penginjilan itu juga boleh pada orang yang tidak beragama. Orang Islam berhasil untuk mengatakan harus ada pembatasan. Nah, pada titik inilah ketika pembatasan rumah ibadah itu berlaku, maka itu berbanding lurus dengan kekerasan berbasis agama. Orang Kristen yang awalnya bisa dengan bebas untuk membangun gereja dan lain sebagainya, pasca tahun 70-an itu tidak bebas lagi karena ada pembatasan. Seperti itu. Termasuk pada Undang-Undang Penagihan ke-6 itu adalah gegeran Islam Kristen Piagam Jakarta itu mewujud di dalam diskusi tentang undang-undang perkawinan. Dulu kelompok Kristen dan kelompok Kristen usul perkawinan beda agama itu ya nggak apa-apa. Lalu orang Islam bilang gini, oh dasar kalian. Tentu saja kalian setuju perkawinan beda agama supaya kalian bisa segera mengkristenkan kami. Jadi bayangkan, ini karena udah nggak sukanya, maka perkawinan, undang-undang perkawinan itu juga erat kaitannya dengan diskursus soal Piagam Jakarta. Jadi semangat Islamisme itu menjadi sangat menarik. Soeharto menghambat ruang gerak Islamisme dan nasionalis dengan cara mengontrol parpol, memodernisasi Islam. Jadi Islam yang supaya nggak kadrun-kadrun amat dinasionalisasi melalui Profesor Harun Nasution. Dan mewajibkan asas tunggal Pancasila, kalau per hari ini ya mewajibkan tes wawasan kebangsaan, begitulah kira-kira kayak gitu. Melarang jilbab. Dulu itu nggak boleh jilbaban. Karena dulu jilbaban itu identik dengan kelompok fundamentalis. Soeharto nggak memperbolehkan. Dan yang menarik apa, Kesti? Kalau kamu misalkan tahu Merdeka Belajar programnya Nadiem sekarang, kan ada Merdeka Belajar. Mulai belajar dari agama yang lain. Itu tahun 82, itu Soeharto itu menterinya waktu itu Daud Yusuf, itu di mata pelajaran PMP kelas 3 SD itu sudah ada materi tentang interfaith. Artinya apa? Kelas 3 SD itu untuk pendidikan moral Pancasila itu adalah ketika ada lebaran maka orang yang non-Islam itu juga harus berkunjung. Kalau Natalan orang Kristen, orang Islam juga harus berkunjung jadi saling berkunjung begitu loh. Pak Soeharto sudah ada program tentang pelajaran itu. Tapi kemudian dihajar oleh kelompok-kelompok, oleh waktu itu DPR dari fraksi Persatuan Pembangunan P3 mengatakan, oh tidak boleh, itu urusan keyakinan. Itu mencampur adukkan keyakinan. Tapi sejarah mencatat Soeharto pernah mengaplikasikan itu di SD. Jadi kalau Nadiem mengaplikasikan itu level kampus, ia kalah revolusioner ketimbang Soeharto, dibanding Soeharto. Soeharto kelas SMP, MP, kelas 3 SD. Jadi aku ingin mengatakan, Pak Nadiem, kalau kamu berani, jangan level Merdeka Belajarnya, jangan level kampus. Harusnya minimal SMP dong. SMP itu sudah mulai dikenalkan perkunjungan antar rumah ibadah. Baru itu revolusi mental, bukan revolusi mental ya. Seperti itu. Nah, ini menurutku menarik. Ini upaya penagihan-penagihan dan yang menarik apa? Kelompok elit Islam sekarang itu mengubah strateginya. Mereka tidak akan menggunakan kekuatan
senjata untuk mengimplementasikan negara Islam, Kesti. Menurut Safruddin, almarhum Safruddin Prawira Negara, Presiden Indonesia ketika negara Indonesia itu darurat di Sumatera, dia pernah mengatakan ini di bukunya Mengislamkan Jawa. Ketika dia diwawancarai oleh almarhum Rickleff, kami tidak akan menggunakan kekuatan senjata per hari ini. Kami akan fokus mendorong masyarakat Islam supaya taat beragama. Semakin mereka taat beragama, maka negara Islam akan hadir secara otomatis. Begitu. Dan itu terbukti tuh. Ya, terbukti itu. Tayangan-tayangan, kampus-kampus, suasana kantor, semuanya. Jadi nggak perlu ngotot-ngotot piagam Jakarta. Karena negara Islam itu akan hadir secara otomatis kalau masyarakatnya dididik taat beragama Islam. Ini hasil panennya, Kesti. Jadi kalau pertanyaan selanjutnya adalah apa implikasinya ketika piagam Jakarta itu diimplementasikan? Kan DFI kan ngomong kayak gitu. Apa implikasinya? Aku ingin bilang, nggak usah nunggu piagam Jakarta diimplementasikan. Lah wong nggak diimplementasikan, hasilnya kayak gini kok. Ini adalah peta opini radikalisme pelajar Islam tahun 2018. Ini Pancasila nggak ada piagam Jakartanya loh, Kestin. Ya. Piagam jadi Pancasila tanpa piagam Jakarta itu sudah mampu menghasilkan kayak gini. Menjadi kelompok-kelompok intoleran. Jadi kalau kamu tanya yang kelompok merah-merah ini, apakah setuju presidennya selain orang Islam, pasti yang merah-merah ini tidak akan setuju. Ya. Jadi CFI dan teman-teman yang lain seluruh Indonesia dan lain sebagainya, jangan pernah berpikir orang Islam itu hanya bisa mendirikan negara Islam dengan cara memasukkan piagam Jakarta dulu pada Pancasila. Keliru kalian. Politisi-politisi Islam itu sudah sangat cerdik. Bagaimana? Ya, bagaimana? Nggak perlu piagam Jakarta, tapi Islamismenya semakin kuat. Sehingga kalau kuat seperti ini, ketika DPR sudah semuanya orang Islam, ya pasti piagam Jakarta itu akan hadir dengan sendirinya. Ini juga. Ya. Bayangkan loh ini. Ini tanpa piagam Jakarta, Kesti. Komnas Perempuan temukan 421 perda diskriminatif, 80% menyasar kaum hawa. Aku menyebutnya sebagai perda yang bernuansa syariat. Ini bayangkan, Pancasilanya tanpa piagam Jakarta, kelompok nasionalismenya, katakanlah PDIP, itu masih, kelompok nasionalis kan PDIP, itu masih menjadi pemenang politik di Indonesia. Tapi di satu sisi, perda-perda yang bernuansa syariat, itu makin besar. Ini kan anomali, kan keren tuh. Keren dalam arti apa? Betapa longgarnya COVID-19 ini. Sudah pakai begini, tapi tetap saja kena. Pembakaran gereja capai 100 kasus, 1000 kasus pasca reformasi. Jadi yang ingin aku katakan ini juga menjadi sangat menarik. Nah, yang ingin aku katakan supaya cepat saja, di Indonesia itu kira-kira ada peningkatan. Kalau dulu semuanya itu pro terhadap negara Islam, tapi sejak munculnya Gus Dur, wajah Islam di Indonesia itu terbelah menjadi dua. Ada yang sudah quote-unquote terselamatkan, ada yang quote-unquote belum terselamatkan. Kelompok Islam politik atau Islamisme, kelompok piagam Jakarta lah kira-kira. Kalau menurut buku ini ya direpresentasi oleh yang terhormat Profesor Amin Rais. Ya, menurut Profesor Amin Rais ya negara ini adalah negara Islam. Ya, yang lain warga negara kelas 2. Kira-kira seperti itu. Jadi ya ini miliknya negara Islam, ini negara Islam. Piagam Jakarta harus diimplementasikan dan lain sebagainya. Demokrasi dan Pancasila adalah alat untuk membentuk negara Islam. Jadi demokrasi dan Pancasila itu adalah alat untuk
mencapai negara Islam. Tapi kalau menurut Gus Dur, demokrasi dan Pancasila adalah rule of the game, menjamin kesetaraan dan keadilan. Nggak boleh dirubah. Nah, bagi kelompok Islamisme, jika Pancasila tidak bisa diganti, jika Pancasila tidak bisa dimasuki piagam Jakarta, maka Pancasila harus dijilbabi. Paham ya dijilbabi, Kesti? Mulutnya ngomong Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Mereka hafal Pancasila, mereka juga nyanyi Indonesia Raya, tetapi jiwanya tidak. I love you tapi lamis. Iya, suka mem-PHP kemana-mana. Hatinya masih pada negara Islam. Tapi dia juga Pancasila ya oke. Gitu. Jadi aku tidak terlalu percaya kalau misalkan nyanyi Indonesia Raya setiap hari 1 kali. Enggak terlalu percaya. Karena apa? Ini virusnya jauh lebih kencang dibanding seperti itu. Nah, ini menurutku Islam substantifnya Gus Dur mengatakan Indonesia milik bersama, semua warga setara. Islamnya Gus Dur mengatakan kami menolak negara Islam karena kalau negara ini dijadikan negara Islam, negara ini ada piagam Jakarta di Jakartanya, piagam Jakartanya, maka kelompok non-Islam adalah pertama kali yang akan terdiskriminasi. Persis seperti di Aceh. Di Aceh itu kan Islam toh, wilayah Islam. Kamu kalau Kristen nggak akan bisa kamu jadi sekda, jadi kepala dinas, jadi kecik, jadi apa? Karena apa? Karena syaratnya pasti bisa ngaji dan kamu kan tidak bisa ngaji. Itu yang dianggap Gus Dur mengatakan kalau negara ini menjadi negara Islam, orang Kristen yang pertama kali akan terdiskriminasi. Nah, ini orang Kristen. Karena semuanya akan pakai syarat-syarat Islam itu sendiri. Jadi menurutku itu yang menarik. Itu polarisasi jilid pertama ya. Polarisasi jilid pertama. Lalu aku mengembangkan polarisasi jilid kedua. Ini teori yang aku ambil dari polarisasi jilid pertama. Kalau polarisasi jilid pertama kan cuma 2, generik. Lu mau ini atau ini. Tapi kemudian ini ada variannya lagi. Ada variannya lagi. Aku membagi kelompok Islam hari ini itu menjadi 4. Ultra konservatif, konservatif, moderat, dan progresif. Gak peduli kalau kamu nanya, NU di wilayah mana? NU bisa di wilayah ultra konservatif, bisa moderat, bisa progresif. Cirinya apa? Kalau kamu, Kesti, ketemu orang Islam, kamu bertanya pada orang Islam itu, any Muslim lah bertanya. Tanyaan begini, Pak, Bu, kalian setuju nggak pendirian negara Islam secara formal dengan kekerasan? Kalau dia setuju, maka dia ultra konservatif. Tapi kalau dia tidak setuju, banyak, itu bisa jadi ya konservatif, ya moderat, bisa progresif. Nah, kalau kemudian, Kesti saya tidak setuju pendirian negara Islam dengan kekerasan, saya nggak setuju, maka langsung kamu susuli dengan pertanyaan begini. Tapi kalau pendirian negara Islam syariat tanpa kekerasan, setuju nggak Pak? Oh, saya setuju. Kalau dia setuju, iya ultra konservatif, iya bisa jadi kelompok konservatif. Seperti itu. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, saya tidak setuju dengan pendirian negara Islam formal. Seperti HTI, saya nggak setuju. Saya nggak setuju kalau piagam Jakarta masuk di Pancasila. Kamu jangan buru-buru senang kalau mendengar orang Islam seperti itu, Kesti. Susuli dengan pertanyaan. Tapi Mas, Bu, kalau misalkan Gubernur Anies tiba-tiba mengeluarkan peraturan gubernur yang kira-kira memberikan sumbangan kepada masjid dan pesantren ya kepada orang-orang Islam begitu, Anda setuju nggak? Kalau itu saya setuju. Tapi Anda nggak setuju ya kalau negara ini menjadi negara Islam. Saya nggak setuju. Tapi kalau perda syariah, saya setuju. Ini yang diinginkan sebagai kudeta merangkak. Orang moderat itu setuju kalau perduanan nuansa syariah. Banyak teman-temanku yang NU juga setuju.
Meskipun dia nggak setuju negara Islam, tapi dia setuju perda atau pergub bernuansa syariat. Hati-hati. Kalau kelompok Islam progresif tidak setuju dia. Oh, nggak bisa. Seperti itu. Dipimpin non-Islam tidak setuju dan lain sebagainya. Jadi aku mengembangkan semacam tes ini. Ini sebenarnya bisa dijadikan menurutku tes wawasan kebangsaan untuk mengecek orang itu seberapa jauh seperti ini. Jadi menurutku ini menjadi hal yang penting soal Piagam Jakarta. Yang terakhir aku ingin mengatakan seperti ini. Gus Dur adalah kambiun di Islam yang progresif ya. Islam Gus Dur itu bukan moderat. Gus Dur di dalam 4 landscapeku ini dia kelompok progresif. Ya, kelompok progresif. Gus Dur mau masuk gereja, Gus Dur tidak keberatan dipimpin oleh non-Islam, Gus Dur juga mengizinkan gereja hadir di lingkungannya. Gus Dur juga enggak alergi mengucapkan selamat hari raya agama lain. Gus Dur tidak menyebutkan non-Islam sebagai kafir, maka Gus Dur itu adalah progresif menurutku. Gus Dur pernah ngomong seperti ini, tanpa Pancasila negara akan bubar. Pancasila adalah seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Pancasila ini akan saya perjuangkan dengan nyawa saya. Tidak peduli apakah ia pernah dikebiri oleh angkatan bersenjata untuk menghajar PKI atau dimanipulasi oleh sebagian umat Islam seperti di BPUPK dan PPKI dan mungkin juga oleh ayahnya sendiri ketika ayahnya mengusulkan negara ini harus Islam. Tapi Gus Dur serasa ingin, bayangkan bapaknya Gus Dur Wahid Hasim itu di BPUPKI mengatakan negara ini harus negara Islam, tapi anaknya, yakni Gus Dur mengatakan, oh tidak bisa seperti itu Pak. Dan mereka sekarang, Kesti, itu kuburannya bersebelahan, Kesti. Kuburannya bersebelahan. 2 orang yang sangat penting di dalam konstruksi Piagam Jakarta itu, kuburannya bersebelahan dan jaraknya kurang dari 6 kilo di tempat aku sedang nge-zoom ini. Aku ingin menutup itu dengan mengatakan itu saja. Thank you, Kesti. Moga-moga tercerahkan lah. Wah, thank you banget nih Gusaan. Dari tadi aku kayak lagi dengerin film bener-bener loh. Diceritainnya tuh dengan perumpamaan-perumpamaan yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang ini gitu. Kayak tadi ngomong ada grup WhatsApp-nya, ada ini. Jadi kalau dulu tuh waktu belajar di sekolah kan cuma baca buku aja ya. Jadi nggak kebayang gitu sebenarnya tuh ternyata seseru itu ya pertengkarannya. Luar biasa banget. Thank you banget. Iya, bedanya itu kenapa aku direkrut kamu si Putra C, enggak ya? Enggak Mas Didi, enggak guyon Mas Didi. Baik, Bapak Ibu apabila ada pertanyaan boleh langsung di-chat di Zoom di sini atau juga bagi yang mengikuti lewat live YouTube bisa juga langsung diketik di live chat di YouTube-nya sendiri. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan nih, Gus. Dari Bapak Hendy Junaidi. Nah, dibacain semuanya nanti supaya terjawab semuanya begitu. Tapi nggak apa-apa, satu-satu aja nggak apa-apa. Aku manut kamu deh. Manut kamu, Kesti. Siap. Nih, dari Pak Hendy Junaidi, terima kasih Gus Aan atas penjelasan yang mencerahkan dan menarik. Menyikapi apa yang sudah dijelaskan, apa yang sebaiknya kami lakukan secara pribadi maupun lembaga? Nah, Gampang ya, gampang itu dalam arti begini, kelompok Islam itu sangat pengen kalian takut, gitu, sangat takut, gerejanya ditutup, dikunci, tidak mau melakukan itu. Kalau GKI dan seluruh orang Islam, orang Kristen memilih seperti itu akan makin memudahkan penyebaran virus corona. Paham ya? Penyebaran itu apa? Kami akan semakin cepat melakukan konsolidasi. Kudeta merangkak itu akan semakin cepat. Yang Anda harus lakukan itu adalah menurutku terus menyuarakan apa yang menurut kalian itu penting untuk disuarakan. Penting untuk disuarakan. Itu, jadi misalkan soal Piagam Jakarta, kemudian soal apa dan lain sebagainya. Yang kedua, begini.
keberhasilan orang, jangan pernah mengatakan orang Kristen itu tidak sukses untuk menyelamatkan Indonesia. Aku selalu ngomong, kuncinya Indonesia, kenapa Indonesia dalam tanda petik masih waras, itu karena masih ada orang Kristen dan orang Katolik. Itu ya. Dulu kuncinya. Dalam arti apa? Saya membayangkan, ini kalau dulu lah tuh hari-hari, nggak ngotot kayak gini, ini udah kayak Suriah ini. Seperti itu. Dan yang menarik apa? Yang menarik adalah, aku sering ngomong ini ketika diundang di GKI di Kajadu itu, di Sinode Klasis 1 itu, aku ingin mengatakan bahwa kekristenan juga berhasil dan Katolik berhasil, apa ya, dulu itu kan semuanya, orang Islam semuanya, itu kan pro Piagam Jakarta, Kesti. Iya. Tetapi karena terus ada persinggungan, maka muncullah orang-orang seperti Gus Dur, Nurholis Majid, dan lain sebagainya. Jadi orang Kristen dan orang Katolik mampu melahirkan orang Islam yang progresif, lalu orang Islam progresif ini kemudian mempunyai pengikut banyak orang, sehingga orang Islam ini tidak hanya konservatif saja. Akhirnya banyak orang NU. Aku ingin mengatakan keberhasilan orang Kristen ya, bahwa berkat ketika orang Kristen berhasil menciptakan quote-unquote Gus Dur, lalu Gus Dur ini kemudian berhasil memengaruhi NU yang awalnya sangat kadrun, sangat pro Piagam Jakarta, tapi belakangan ketika diintervensi oleh Gus Dur, itu kemudian menjadi sangat tidak setuju dengan Piagam Jakarta, dan kemudian berubah menjadi negara NKRI dan lain sebagainya. Ingin aku katakan bahwa kontribusi orang Kristen itu besar sekali. Bapak-bapak gereja kalian, orang-orang Kristen, itu sangat merawat orang-orang Islam supaya watak kenasionalismean itu muncul di situ. Poinnya begini. Yang harus dilakukan oleh GKI dan orang kekristenan itu adalah, karena situasinya udah kayak gini, maka kalian harus menginjak pedal gas supaya banyak orang-orang Islam yang awalnya itu moderat menjadi konservatif. Awalnya moderat itu naik menjadi progresif. Yang awalnya konservatif harus naik menjadi moderat. Konkretnya begini, Kesti, kalau di dalam advertising, kalau di dalam manajemen bisnis, itu kalau kamu itu pengen produkmu dibeli, maka minimal 10% budgetmu itu harus untuk kegiatan promosi. Yang ingin aku katakan begini, sepanjang gereja itu, ya, budget di PKT, program kerja tahunannya untuk gerakan interfaith itu kurang dari 10%, menurutku kalian mengkhianati orang-orang seperti Latu Harhari. Paham maksudku ya, Kesti ya? Paham. Kalau 95% perumusan budget kalian itu hanya untuk gereja ansih, itu menurutku kalian tidak cukup serius. Menurutku orang Islam itu tidak akan mampu untuk menjadi toleran only by their selves, tidak bisa. Mereka harus terus dikatrol oleh orang-orang Kristen. Undang sebanyak mungkin orang-orang Islam itu untuk ikut persinggungan dengan kekristenan supaya apa? Supaya semakin banyak orang Islam yang masuk gereja, supaya banyak orang Islam yang mengucapkan selamat Natal. Cirinya orang Islam itu kena COVID, kena intoleransi 19 itu gampang kok, Kesti. Kalau kamu, Kesti, punya orang Islam, punya teman Islam yang dulu awalnya mau mengucapkan selamat Natal di kamu, tetapi gara-gara kasus Ahok, itu dia nggak mau mengucapkan selamat Natal, aku ingin mengatakan dia sudah positif. Dia sudah positif. Dan kalau kalau sudah positif, dia kemana-mana, ke pasar tanpa begini, maka dia akan menularkan banyak orang. Kalau ini kamu biarkan, ya udahlah, gue nggak butuh ucapan selamat Natal dari kamu.
kekristenanku masih cukup kokoh tanpa ucapan selamat Natal. Itu bagus, tapi sebenarnya itu menggangsir Indonesia. Karena kamu membiarkan temanmu yang awalnya ini negatif COVID-19, negatif intoleransi 19, tapi setelah positif intoleran, dia tidak kamu rangkul kembali, tidak kamu sembuhkan. Jadi yang bisa dilakukan oleh teman-teman gereja adalah ya terus-menerus untuk gereja itu harus bertumbuh dan harus memperhatikan kelompok-kelompok Islam. Kelompok-kelompok Islam harus dengan cara lebih proaktif ya. Lebih proaktif, ya, lebih proaktif. Loh, nanti kalau kami diserang, ya itu salib yang harus kalian tanggul. Seperti itu, sama seperti salibnya 3 Tionghoa di BPUPKI itu. Dia mengatakan enggak. Persis seperti salibnya Soekarno yang ia dibunuh karena dianggap mengkhianati itu. Ya persis seperti Yesus kalian yang mengatakan bahwa ya ini benar, aku nggak bisa dikatakan nggak benar. Meskipun kamu salib, ya aku akan mengatakan yang sejujurnya. Nah aku ingin gereja-gereja itu melakukan touchdown lagi seperti gereja-gereja dan paroki-paroki itu mampu menghasilkan orang-orang seperti Gus Dur. Ingat, Kesti, Gus Dur sekarang multiplied banyak teman-teman yang dulu awalnya tidak pernah ke gereja, orang Islam tidak pernah ke gereja, sekarang kelompok Gus Durian itu punya tradisi baru. Punya tradisi baru adalah tradisi mengunjungi gereja ketika Natal, yang itu tidak pernah ada sebelumnya. Itu baru ada kira-kira 3 tahun 4 tahun terakhir ini. Sebelum itu enggak ada tradisi orang Islam ketika Natalan ke gereja. Tapi kalau kamu googling misalkan Gus Durian Natalan ke gereja, itu semakin lama gelombang itu semakin naik. Aku ingin mengatakan, kelompok Kristen jangan begini, jangan tidak melakukan apapun. You have to grab that moment. Begitu. Jadi kalau GKI Kedoya nanti Natalan kemarin belum ada orang Islam yang datang ke gereja itu, maka cara menyelamatkan Indonesia simple. CFI, gampang. Natalan besok itu kan kurang 7 bulan toh. Kalau tahun kemarin belum ada orang Islam yang diundang, katakanlah misalkan besok itu Natalannya bisa offline ya, maka tolong 7 bulan ini dicari cara agar ada representasi orang Islam di dekat situ. Kalau perlu, pokoknya harus ada orang Islam yang hadir di dalam ibadah di sini, sambutan seperti itu, sambutan di situ. Sebab dengan cara itu kemudian menurutku teman-teman GKI Kedoya dan GKI yang lain itu bisa mewujudkan gereja yang menjaga Indonesia. Caranya simple aja. Bisa nggak kalian mengundang? Ini mungkin nggak ada hubungannya ya, dianggap nggak ada hubungan langsung. Apa hubungannya Natalan ke gereja orang Islam dengan menjaga Indonesia? Loh, hubungannya sangat keren itu. Kalau kalian mampu menghadirkan orang Islam di situ, pertama berarti kalian sudah berani meyakinkan gereja bahwa it is okay orang Islam itu hadir di sini. Jadi yang awalnya kadrun di GKI menjadi tidak kadrun lagi. Itu pembuktian, enggak, ini penting. Betul. Yang kedua adalah kamu juga membuktikan kepada banyak orang, karena pasti kan akan kamu rayakan di sosial media, kamu ingin mengatakan begini loh, orang Islam yang oke itu, begini loh, orang Kristen yang oke. Ia melibatkan banyak orang, ini adalah kampus merdeka. Dan itu kamu glorifikasi di sosial media, dan itu akan menjadi teladan bagi banyak orang. Jadi sangat simpel saja. Bayangkan Kesti, GKI misalnya, aku nggak tahu berapa jumlah GKI seluruh Indonesia, mungkin sekitar 150 sampai 200-an. Separuh saja. Nggak usah, mungkin 300-an sama bajemnya, sama posjemnya lah. Separuh saja jemaat itu. Which is itu adalah 100 gereja. Nanti tahun 2020 itu separuh saja, misalkan sinode MPA, ya MPH, ya, itu mengatakan itu wajib
agar supaya mengundang orang-orang Islam di situ. Bayangkan kalau semua orang Islam itu di wilayah GKI itu hadir di situ, maka kalian sudah menjadi teladan itu semua. Jadi caranya seperti itu, Mas Teguh, simple. Tapi ya berat, tapi ya enggak berat-berat amat lah. Masih beratan orang-orang di PPU PKI. Betul. Setuju sih. Jadi karena hari ini juga, dan itu berlaku dua belah pihak ya Gus ya. Karena hari ini dengan aku mengetahui dan belajar tentang latar belakangnya, kenapa sih sampai itu terjadi. Jadi hari ini juga lebih bisa ngerti, oh ternyata ini semua tuh karena ini. Jadi aku lebih bisa memahami cara berpikirnya juga gitu. Kesti, aku tidak tahu apakah ada dosen sejarah dan Pancasila yang sekeren aku dalam menjelaskan. Aku belum menemukan. Boleh. Maksudku begini. Aku sebenarnya kan pengen ngomong ke Pak Jokowi dan Mas Nadiem dan Yakut. Kalian ini punya anggaran triliunan. Masa mencetak para dosen-dosen Pancasila menjelaskan, kalau penjelasanku ini dianggap mudah, menjelaskan soal Piagam Jakarta dan BPU PKI dan PPKI sesimpel dan senyaman ini aja, masa nggak bisa sih kalian? Betul. Begitu loh. Mereka loh punya triliunan. Aku cuma warkop dan mampu melakukan itu. Bisa, nanti tak training pro bono. Sip, tapi jangan terus-terusan pro bono ya, Mas Didi ya. Ini semoga nanti ditontonnya sama Pak Nadiem, sama Pak Jokowi, supaya lebih banyak lagi tokoh-tokoh kayak Gus Aan ini yang bermunculan. Baik, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Didi, tapi sepertinya sudah terjawab ya, Kok Didi ya, sudah terjawab sama ya. Kalau begitu, itu Mas Didi itu harus ngomong. Iya, mungkin jadi ini tinggal satu pertanyaan terakhir sih, karena waktu juga yang memisahkan kita nih. Jadi ini satu pertanyaan terakhir dari Pak Indra Gunadi Santosa. Ada 2 orang NU yang punya peran kunci dan terkesan berseberangan, yaitu Pak Wahid Hasyim dan Gus Dur, bapak dan anaknya nih, dalam menyikapi Piagam Jakarta. Bagaimana sih warga NU menyikapi ini perbedaan pandangan dari kedua pemimpin mereka? Kalau dari NU-nya tuh gimana ya Gus? Menyikapi ini kok bapak sama anak nih berbeda sekali gitu pandangannya. Gus, maaf kayaknya nggak connect itu headsetnya ya. Kemute. Oh iya. Aku itu mau ngomong jawab jujur itu sungkan, Kesti. Tapi begini ya, oke, tak jawab jujur saja ya. Jadi aku mohon maaf kepada teman-teman NU yang lain. Begini, ada satu kelompok yang mungkin karena ketidaktahuannya mengatakan bahwa terkait Piagam Jakarta, NU sejak awal, karena Piagam Jakarta itu kan identik dengan kelompok-kelompok Islamis, kelompok-kelompok yang sekarang itu berseberangan dengan NU secara politik. Maka banyak teman-temanku di NU yang ingin mengatakan, enggak kok, kami ini sejak awal itu sudah pro Pancasila. Ada Piagam Jakarta dan lain sebagainya. Sangat mungkin, ada banyak orang NU yang kayak gini. Sangat mungkin mereka tidak tahu sejarah, belum tahu sejarah. Dan kalau belum tahu, itu kan gampang obatnya. Dikasih tahu dan kemudian oke. Nah, tapi yang sulit ada juga kelompok NU yang sebenarnya sudah tahu. Tapi kan nggak enak kalau ngomong misalkan Kiai Wahid Hasyim atau ya Kiai Wahid Hasyim kemudian bapaknya Gus Dur, kemudian ternyata bisa terlibat sedalam itu. Ini kan sama nggak enaknya misalkan ketika aku ngomong kepada teman-teman Kristen, sebenarnya kerjaannya Maramis waktu itu ngapain toh? Kok ketika Piagam Jakarta dia ho-oh saja? Dia memperjuangkan Indonesia enggak sih? Kok ketika Piagam Jakarta ini kok dia enggak ngomong? Jangan-jangan dia pengkhianat. Sama kira-kira tuduhannya banyak orang Kristen ketika PGI menerima kasusnya Novel. Kira-kira kan kayak gitu. Maksudku begini. Ada teman-teman Islam yang karena mungkin menganggap Piagam Jakarta ini aib, maka mereka terkesan menutup-nutupinya.
Made up story, make up story. Moga-moga kamu tahu ya, Kesti ya, bukan? Melakukan projecting back. Jadi mereka menarasikan cerita yang mereka idealkan, yang itu untuk menjelaskan masa lalu. Seperti itu. Itu berarti ada dua kelompok. Nah, kelompok yang ketiga menurutku kelompok seperti itulah. Kelompok seperti itu begini. Ya Allah, ternyata NU terlibat sangat dalam ya dalam Piagam Jakarta. Kalau ini dianggap sebagai sebuah kesalahan, aku ingin mengatakan begini. Teman-teman mohon dipahami ya, Yai Wahid Hasyim waktu itu. Kalau benar yang dikatakan oleh Kusuma ya, saya ingin mengatakan, saya mencoba mengatakan seperti ini, Kesti. Orang Islam itu kan merasa dirinya dikuyok-kuyok lama banget ya, dengan Belanda dan lain sebagainya. Sangat wajar kalau misalkan ia membangun sebuah protection mechanism within ourselves seperti itu. Untuk mengatakan enggak harus seperti ini untuk memproteksi supaya aku tidak tersakiti lagi. Persis seperti banyak orang-orang Tionghoa yang mengatakan, awas lo ya kalau kamu pacaran dengan orang Jawa. Aku bisa memahami. Karena apa? Karena mereka tidak ingin anaknya disakiti oleh banyak orang Jawa yang sudah terlalu lama menyakiti bapaknya. Jadi aku ingin mengatakan bahwa aku bisa memahami kok orang-orang seperti Ki Bagus Hadikusumo yang sangat kokoh, Kiai Maskur, Kahar Muzakir. Aku sangat bisa, orang-orang seperti Natsir gurunya Profesor Yusrin, aku sangat bisa memahami. Aku sangat bisa memahami karena mungkin mereka waktu itu sangat takut ya. Piye, gimana ini? Seperti itu. Tapi aku ingin mengatakan begini, kalau kamu nonton film Equalizer 2, Denzel Washington, dia ngomong seperti ini, Kesti. Ini juga untuk menutup. There are two kind of pain in this world. Ada dua model luka sini. Pain that hurt, luka yang kemudian luka yang menyakitkan dan menyakiti. Oleh karena aku pernah dilukai, maka aku harus menyakiti orang lain. Persis seperti misalkan kelompok Islam, karena aku pernah dilukai oleh orang Belanda, orang Kristen, maka caraku untuk menebus kelukaan itu adalah aku harus melukai. Itu adalah pain that hurt. Yang kedua adalah pain that alters. Luka yang mengubah diri seseorang. Ya sama seperti orang Kristen itulah. Oleh karena disalib itu enggak enak, maka jangan pernah menyalib orang. Oleh karena dikuyo-kuyo bagi orang Tionghoa, oleh karena dikuyo-kuyo itu enggak enak, maka jangan pernah mengguyo-guyo orang. Oleh karena dibully itu enggak enak, maka stop membuli. Itu adalah type of pain that alter. Nah, kelompok-kelompok pengusung Piagam Jakarta itu masuk di dalam kategori yang pertama, pain that hurts. Luka yang menyakitkan. Bayangkan, cara untuk mengobati lukanya adalah dengan terus melukai orang. Nah, aku ingin teman-teman kekristenan, teman-teman Kristen dan seluruh orang-orang di sini itu mari bersama-sama untuk mengajak setiap orang, khususnya orang-orang Islam, itu untuk naik kepada pain that alters. Dengan aku mengatakan bahwa Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Tengku Hasan, dan banyak orang itu aku mengatakan mereka adalah bagian penting dari Piagam Jakarta, dan oleh karena itu aku mengatakan Piagam Jakarta ini tidak bisa diteruskan. Aku ingin mengatakan itu luka, aku ingin mengatakan luka itu akan aku jadikan sesuatu agar supaya tidak melukai orang lain. Kalau Piagam Jakarta ini diteruskan,
ini bakal melukai orang lain. Persis seperti yang diimani oleh Gus Dur. Piagam Jakarta ini melukai, maka ya sudah, tidak usah diteruskan. Kira-kira seperti itu. Kesti, mohon maaf kalau terlalu banyak ngobrol dan kamu gak bisa dipahami ya Kesti ya. Baik. Menarik banget sih ini, hari ini belajar banyak sekali dan bersyukur banget ada orang-orang seperti Gus Aan yang terus menyuarakan kebinekaan seperti ini supaya kita sama-sama bisa merasakan dan melihat indahnya kalau kita semua bisa sama-sama hidup berdampingan di negara Indonesia ini. Kesti. Baik, kalau begitu mungkin ini masih sebenarnya ada beberapa tanggapan mungkin, tapi nanti setelah kita close aja ya. Jadi biar kita tutup dulu acara malam hari ini. Selesai sampai subuh ini nanti. Iya, kalau Mas Didi sama Cik Evi nanti yang ngomong, wah tambah sampai 2 kali itu. Ya nanti kalau abis ini kita off, udah kita boleh ngobrol lagi lebih seru di belakangnya ya. Boleh. Baik. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih banyak untuk Gus Aan pada malam hari ini, dan sekalian saya juga mau menginfokan untuk Bapak Ibu semuanya, minggu depan kita masih dalam seri bernegara nih. Kita akan membahas tentang negara dan agama yang akan dibawakan oleh Pendeta Gusti Menoh. Nah, waktu dan tempatnya sama, Jumat jam 7.30 juga di YouTube dan di Zoom seperti ini. Semoga minggu depan juga diskusinya bisa kita belajar lebih lagi tentang negara kita Indonesia ini. Baik, kalau begitu mari sama-sama kita tutup acara ini dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk malam hari ini kami bisa sama-sama belajar tentang latar belakang kondisi yang membawa kami sampai pada kondisi hari ini ya Bapak. Tuhan, hari ini kami belajar dan kami mengerti dan kami bisa saling memahami cara berpikir dari masing-masing pihak. Tuhan, biar Engkau yang mau bantu setiap kami untuk tetap bisa terus proaktif menyuarakan kebinekaan ini ya Bapak, supaya mimpi kami Tuhan benar-benar suatu hari bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terus menjunjung tinggi Pancasila, dan juga kami bisa hidup rukun berdampingan antara semua umat beragama. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan pada malam hari ini. Kami tutup acara hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa lagi hari Jumat minggu depan. Sampai jumpa. Kamsia Gus Aan. Sebentar, ini live-nya belum loh. Live YouTube-nya di itu. Iya. Gus, tolong matikan